Polisi ini bersemangat menonton sepak bola. Tiba-tiba TV tayang. Proses penangkapan penjahat. Dia jadi marah dan mengumpat dengan keras. Tapi perhatikan baik-baik, ternyata penjahat itu sedang mendekati rumahnya. Dengar sirene polisi mendekat. Dia tiba-tiba timbul ide yang berani. Dia segera berdiri dan melihat keluar. Lalu panggil pusat komando sambil berjalan. Aku Jin, berlencana 34,831. Melapor sedang siap menangkap seorang penjahat. Ingat menghitung lembur. Setelah berbicara, dia masuk ke dalam mobil, nyalakan mesin dan mundur ke tengah jalan. Yang menghalangi jalan penjahat yang mendekat. Dia mengulur tangan keluar jendela, buka pintu mobil dan keluar dari mobil. Berdiri ke kiri lalu berbaring. Sudah tangkap belum? Oke, seperti itu hanya dalam 2 menit. Dia berhasil memperoleh $1 sebagai upah lembur. Dia injak pedal gas dan berkendara ke halamannya. Lanjut nonton sepak bola. Dibandingkan dengan suasana cutinya yang santai ini, rekannya sangat kurang beruntung. Dia baru saja menerima laporan ada kasus. Seorang staf pelayan tak sengaja menabrak mobil mewah seorang gadis. Melihat pihak lain terus menyangkal, gadis itu segera mengeluarkan pisau. Nathan melihat itu dan segera datang menghentikannya. Siapa yang tak sengaja merobek gaun gadis itu? Melihat orang lain mengangkat kameranya untuk merekam. Gadis itu naik darah. Padahal Nathan sudah meminta maaf. Tapi setelah mengambil kesaksian, dia hafal nama dan lencananya. Katanya akan membuat pria itu membayar. Pikir dia hanya mengatakan itu dengan marah. Tidak menyangka, saat dia pulang kerja pada malam hari, dia ditembak oleh seorang pria tepat di jalan. Sampai pistolnya kehabisan peluru, pria itu baru pergi. Melihat mobil yang baru dibeli hancur berkeping-keping, Nathan berkeringat ketakutan. Sangat cepat kepala polisi langsung mengarahkan orang ke tempat itu. Pada titik ini mereka menyadari betapa seriusnya masalah ini. Ternyata gadis yang gaunnya tidak sengaja disobek Nathan pagi ini adalah istri gangster di daerah ini. Mengetahui istrinya dipermalukan oleh polisi, dia dengan marah ambil perintah membunuh Nathan. Pantas saja gadis itu orang pemarah. Ternyata karena dia punya pendukung, staf yang kurang hati-hati menggores mobilnya. Gadis itu marah mengeluarkan pisau, lalu dihentikan polisi di sebelahnya. Namun lagi tidak sengaja merobek gaunnya. Sampai gangster itu mendengar kabar istrinya dipermalukan. Dia langsung dengan marah memerintahkan untuk membunuh Nathan. Untuk menjamin keselamatan bawahannya, kepala polisi memutuskan mendampinginya saat pulang. Pada saat yang sama atur pasukan untuk melindunginya 24/7. Melihat bos itu terang-terangan kepala polisi, dia segera buat pertemuan mendesak seluruh polisi, menyapu perdagangan ilegal mereka, dan menangkap semua mitra terkait. Hanya dalam 1 hari, puluhan sarang bos itu berhasil ditangkap. Mereka pikir ini akan menunjukkan kepada mereka tahu siapa rajanya. Tak disangka sang bos bukan yang sederhana. Dia pura-pura melapor polisi, memikat Nathan dan kepala polisi ke sebuah rumah. Lalu diam-diam menyetrum keduanya. Ketika mereka bangun mereka diikat di tepi kolam renang, agar tidak melibatkan kepala polisi. Nathan segera meminta maaf pada pihak jahat. Siapa sangka mereka tidak mendengar dan ingin menyingkirkan keduanya. Melihat dia begitu sombong, kata kepala polisi dengan marah. Buka matamu dan lihat lencana polisi di pakaianku. Bahkan ayahmu datang, dia pun tidak berani bicara seperti itu padaku. Andalkan saja dirimu tapi berani sentuh aku. Pernyataan ini membuatnya marah, menendang kepala polisi ke kolam renang. Dia menyuruh juniornya mengangkat kamera untuk mengancam Nathan, memaksa Nathan maaf istrinya. Saat mereka menggoda Nathan, kepala polisi karena dia ingin keluar dari air. Dia menahan rasa sakit dan mematahkan jarinya, berhasil melepaskan ikatannya. Selanjutnya dia naik ke permukaan, menarik ke bawah seorang pria yang berdiri di samping ke kolam. Terdengar suara tembakan, orang itu mati. Nathan dengan cepat berdiri dan mendorong sang bos itu jatuh. Kepala polisi memanfaat saat kekacauan. Dia bangkit dan melepaskan tembakan untuk menangani para junior. Lihat situasinya kurang baik. Sang bos dengan cepat mengambil pistolnya dan mencoba melarikan diri. Dia berlari sambil menyerang. Untungnya dia menembak tepat di leher kepala polisi. Melihat dia hampir tenggelam ke dasar, Nathan menendang kursinya dan melompat ke air menyelamatkannya.
Tapi masih satu langkah lambat. Sangat cepat sampai wakil ketua datang sama orangnya ke tempat kejadian. Melihat mayat kawannya, kemarahannya berkobar. Dia segera kembali ke kantor mencari ayah sang bos. "Beritahu aku di mana sarang anakmu. Jika tidak, aku akan membunuh kalian berdua." Tahu bahwa putra sulungnya membunuh kepala polisi. Sang ayah tertegun, melihat situasinya tidak lagi dapat diselamatkan. Dia harus menyebutkan alamatnya. Dapat alamat tempat tinggal sang bos. Wakil kepala memerintahkan semua pasukan untuk berangkat. Tunggu di jalan yang harus sang bos melalui. Saat sang bos melewati sana, melihat dia dikepung dan tidak bisa lari lagi, dia dengan patuh mengangkat tangannya dan menyerah. "Saudara-saudara, aku salah, jangan tembakku." Pada akhirnya Nathan datang menangkap sang bos dan membawanya ke kantor polisi. Biarnya menghadapi hukuman. Jaring langit luas, meski itu tidak kelihatan, namun sulit untuk dilepaskan.